Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, ya, kalau tetap dipertahankan seperti itu, tidak mau dirubah, ya, bagaimana Islam itu akan kuat, gitu kan? Sangat beda jauh dengan zamannya Nabi besar Muhammad SAW. Enggak usah yang zaman Nabi, ya jelas itu ada Nabi, gitu kan? Ya beberapa puluh tahun ke belakang saja. Ini fenomena ini sebetulnya kadang-kadang yang sekarang ini yang terjadi, ya kita jadi pertanyaan, ada apa sih sesungguhnya itu kan? Ya, mungkin jadi ada orang-orang yang memang tidak suka sama Islam. Itu kan mungkin jadi di belakangnya itu, sehingga menimbulkan satu perpecahan-perpecahan pada umat Islam itu sendiri untuk diantaranya saling mencemooh, saling menjatuhkan, saling mencela. Kan aneh gitu ya. Padahal kita sudah paham, sudah ngerti prinsipnya di dalam Islam itu satu adalah ukhuwah Islam. Kan gitu. Orang Islam itu antara satu dengan lainnya itu ibaratkan seperti satu tubuh itu kan. Kalau anggota tubuh lainnya itu sakit, akan merasakan sakit. Nah, ini boro-boro seperti ini kan. Ingat pada zaman Nabi besar Muhammad SAW, ya, pada waktu beliau datang ke Yasrib atau Madinah, dari Muhajirin disambut oleh kaum Ansor di sana. Setelah membangun masjid ini kan yang dilakukan oleh beliau Rasulullah SAW, Rasulullah ini adalah apa? Melakukan, membuat persaudaraan antara kaum Muhajirin sama kaum Ansor. Si A sama si B mengikat menjadi saudara seperti saudara sekandung. Padahal ya tidak seayah, tidak seibu. Ya, coba bayangin aja kalau orang itu sudah saling seperti itu, ya. Seperti halnya kita sama kakak kita, sama adik kita. Kalau ada apa-apa adik kita atau kakak kita kan, secara otomatis kita akan ikut merasakan, akan membela. Dan dalam hal ini untuk hal-hal yang kebaikan, ya. Kan ini yang harus dicontoh, harus patut dicontoh. Nah, maka dengan adanya seperti ini, maka syiar itu akan berjalan. Orang akan menjadi sadar. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, kembali lagi seperti tadi, ya. Ini yang sudah mulai vakum itu adalah seperti ini. Peringatan-peringatan yang mestinya diperingati dengan baik. Apakah di masjid, apakah di musola, ya, dengan cara syiar agama, dengan apakah itu pengajian, apakah itu sholawatan, mestinya ini harus digalakan. Nah, lucunya lagi sekarang ini, ya, hampir sudah tidak ada, ya, yang namanya, ya, walaupun boleh jadi itu kita punya di agama kita kan, ya, ada, ya, berbagai macam aliran lah, kan begitu. Kan sebetulnya walaupun berbagai macam aliran kan, ya, semuanya itu kan mestinya saling toleransi, gitu kan, ya. Ingat kan yang namanya, apalagi kita berada dalam satu naungan Indonesia, gitu kan, ya, ini negara yang berbineka tunggal ika, gitu kan, bermacam-macam sukunya, bangsanya, alirannya, ya, oke, silahkan, gitu kan. Agamanya berbeda pun, ya, silahkan. Ya, dalam satu agama alirannya macam-macam, ya, silahkan, kan begitu. Ya, tapi kan tetap satu, kesatuan, gitu kan. Ini kalau kita ngomong negara, dalam agama pun ya sama. Ya, alirannya macam-macam, ya, ada yang ini, ada yang itu, monggo sesuai dengan keyakinan. Apalagi kalau kita ngomong Islam, gitu ya, silahkan. Yang penting kan sama-sama Islam. Ya, artinya apa di sini? Ya, kalau yang ada masjid, ada musola yang sebelum melakukan sholat fardu itu biasanya dengan sholawatan atau dengan apa, ya silakan. Jangan lantas dianggap tidak benar, dianggap menyimpang, dianggap bid'ah, dan lain sebagainya. Ini kan akan mengurangi daripada efek syiarnya itu sendiri. Gitu kan. Syiar itu kan bentuknya macam-macam sebetulnya, kan tidak hanya sekedar ngomong seperti ini, itu enggak kan. Orang tersentuh
dengan syiar itu kan tidak hanya sekedar ngomong saja, kadang dari lagu gitu kan, kita mendengarkan lagu tersentuh hati kita, ya, lagu-lagu yang mengajak kebaikan, nah itu kan syiar namanya, ya. Maka silahkan saja profesinya apa, yang boleh saja kita gunakan, ya. Di dalam masjid pun sama gitu kan, dengan berbagai macam syiar yang dilakukan di dalam masjid, silahkan. Apa yang ya biasa rebana ya rebana gitu kan ya, yang biasa sholawatan gitu ya, yang biasa ada ceramahnya ya ceramahnya dilakukan. Kan ini kan sebagai syiar agama, yang mana dalam kita berdakwah itu kan hukumnya menjadi wajib sebetulnya, ya, seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Nah, ini salah satu sarana yang masjid yang digunakan pada zaman Nabi, ya. Ya insya Allah dengan sampai sekarang pun ya hal yang seperti ini masih banyak yang melakukan, ya. Berikutnya adalah bahwa fungsi masjid itu sendiri pada zaman Rasulullah SAW ini digunakan sebagai sarana pendidikan. Enggak, kalau kita ngomong pendidikan zaman Nabi itu ya, sebelum beliau hijrah ke Yasrib atau ke Madinah, itu kan juga sudah ada namanya tempat, ya, tempat untuk belajar. Karena Rasulullah SAW ini kan mengutamakan sekali apa namanya pendidikan. Karena orang itu kalau tidak punya pendidikan, tidak berilmu, ya bagaimana itu orang itu akan bisa cerdas gitu ya Mas, ya, mampu di dalam melakukan sesuatu hal yang memang betul-betul harus menggunakan ilmu, tidak hanya fisik saja, ya. Itu kan karena adanya ilmu, karena adanya pendidikan. Tanpa itu ya tidak bisa juga. Ya, maka pada zaman itu ya walaupun secara sembunyi-sembunyi Rasulullah SAW ini ya ada tempat pendidikan zaman waktu sebelum hijrah ke Madinah, yaitu di yang namanya Darul Arqam, ya. Darul Arqam itu ya ini kan adalah rumah, ya, rumah miliknya Arqam, ya, bin Abu Arqam. Ini tempat untuk belajar, ya, mengajar, berdakwah gitu kan maksudnya. Tempat dakwahnya Nabi mengajak apa namanya orang-orang musyrikin Quraisy itu untuk kembali pada jalan benar. Itu di tempat ini. Ya termasuk juga kalau tidak salah Sayyidina Umar bin Khattab juga masuk Islam ya, dari sini awalnya kan begitu. Kemudian di samping itu juga setelah Rasulullah pindah ke Madinah, ya, artinya hijrah ke Madinah, juga sebagai tempat untuk pendidikan itu ya termasuknya adalah di rumah beliau, rumah Nabi. Ada juga di lorong antara masjid dengan rumah-rumah para sahabat itu kan memang Rasulullah SAW ini sangat memperhatikan, ya, memperhatikan umatnya. Ya, karena kan ada juga umat-umat yang ya sahabat-sahabat yang tidak punya rumah gitu kan, yang artinya yang tempatnya jauh gitu kan. Dan ingat ya, pada waktu namanya hijrah Nabi besar Muhammad SAW itu kan bukan hijrah yang seperti kita sekarang ini dengan niat untuk berpindah dengan tanpa ada sesuatu itu, ya. Artinya memang tujuannya memang untuk pindah gitu kan, hijrah. Itu kan tentu dengan persiapan. Ya, boleh misalnya satu contoh orang di apa namanya pindah tugaskan gitu ya Mas. Dipindah tugas kerja misalnya. Itu kan namanya pindah, ya, pindah itu kan hijrah gitu ya. Itu kan kalau sekarang ini kan pindahnya itu kan beda dengan pindahnya Nabi itu kan zaman itu. Ya memang udah dipersiapkan. Maka segala sesuatunya dibawa gitu kan. Segala sesuatunya itu mesti dibawa semuanya. Persiapannya ya mateng gitu kan. Semuanya harta dan sebagainya itu ya mesti Tapi pada zaman Nabi ini kan nggak seperti itu. Pada zaman Nabi itu enggak. Orang hijrah itu awalnya itu karena memang benar-benar orang-orang yang sangat tertekan gitu kan, terancam jiwanya. Dan pindahnya pun bukan pindah karena terang-terangan tuh, enggak, sembunyi-sembunyi. Mencari selamat. Ya, karena zaman itu memang sudah zaman ya waktu di Mekah itu kan para umat Islam ini kan memang betul-betul dianiaya, ya, disakiti, diancam. Tidak hanya sudah diancam, dibunuh, gitu. Ya, kalau yang tidak mau kembali ke ajaran mereka, ya, menyembah berhala gitu kan.
ini sangat ngeri sekali. Udah urusannya dengan nyawa kan. Maka satu-satunya cara pada saat itu Nabi besar Muhammad SAW ya, karena memang sudah dikasih tahu mestinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk berhijrah gitu kan. Ya ini walaupun bagaimana umat Islam saat itu tuh yo diminta oleh Rasulullah SAW untuk pindah ke kota Yasrib. Ya, dengan pindahnya ke sana selain untuk menyelamatkan jiwa juga untuk nantinya ya untuk mengembangkan, karena di kota Yasrib sendiri sudah berkembang Islamnya di sana. Untuk semakin berkembangnya umat Islam yang ada di Yasrib atau Madinah. Tapi kan mereka jalan ke sana itu, pindah ke sana itu nggak main-main. Ya, ini ketahuan ya dibunuh. Kan begitu. Artinya sembunyi-sembunyi. Sehingga apa? Nah, tidak mikir lagi harta benda. Artinya orang-orang yang sebagai kaum muhajirin ini ke Madinah itu memang betul-betul tidak punya apa-apa. Kalau tidak dibantu oleh orang-orang Ansor, orang-orang yang ada di Madinah, di kota Yasrib. Mau ngapain mereka kan? Nggak punya apa-apa kan begitu ya. Karena ada saudara-saudara di Yasrib ini, arti saudara ini saudara seiman ya, saudara semuslim apa namanya, banyak ada saudara seiman. Ya. Bukan saudara kandung, itu kan. Nah ini, maka sangat penting sekali buat kita bahwa kembali sebetulnya ukhuwah Islamnya itu sangat penting di sini. Ya, maka sehingga sahabat-sahabat yang dari Madinah ini walaupun tidak punya apa-apa ya Rasulullah memperhatikan gitu kan. Ya dibuat ya tempat-tempat untuk bernaung gitu kan. Ya, boleh dikatakan ya rumah gitu ya. Di samping Masjid Nabawi, Masjid Nabi ya. Nah di antara ini ya tempat-tempat untuk belajar ya, untuk menuntut ilmu gitu kan, termasuk di rumah-rumah sahabat juga dipakai untuk belajar ya, macam-macam masalah agama, masalah hal-hal yang lain. Demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.